ingin hentikan kegaduhan ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, pokoknya kita tetap akan menyuarakan kebenaran melawan kejoliman dari ternak sebelah ini ya teman-teman ya. Ini kabarnya sih ada sedikit ataupun segelintiran ulah dari ternak tersebut ya. Setelah di media sosial suara mereka tidak didengar lagi, sekarang bersuara di tembok. Ini yakin ya, ininya teman-teman, kemungkinan ternak-ternak yang suka demo kemarin dan juga bukan tidak mungkin ya, juga mereka sebenarnya yang menyebabkan anggaran kita defisit di tahun 2025 ini ya. Jadi bagaimana tidak defisit gitu ya, lah kira-kira merusak infrastruktur gitu, infrastruktur negara gitu, merusak fasilitas gitu ya, dengan coret-coretan di tembok gitu kan, udah merugikan itu kan anggaran gitu teman-temannya. Itu otomatis ingin kan beliin catnya lagi, ngeluarin anggaran tukang dan sebagainya gitu kan. Itu kan biaya lagi anggaran teman-teman, yang kemarin merusak. Hal tersebut otomatis mengeluarkan anggaran lagi gitu ya. Merusak lampu merah otomatis ingin mengeluarkan anggaran lagi, merusak semuanya lah gitu ya. Pokoknya di jalanan, pokoknya tong sampah juga dirusakkan, itu anggaran gitu ya. Yang lebih lucunya lagi, setelah Pak Prabowo ingin menghemat anggaran, kenapa anggaran defisit akibat ulah mereka malah teriak dan menyalahkan Pak Jokowi? Itulah hebatnya ya para ternak di negeri Konoha ini teman-teman. Tentunya bukan itu yang kita bahas, karena ada yang lebih menarik lagi. Ini kabarnya sih ada yang dipanggil Pak Prabowo Subianto ke Kartanegara langsung menyampaikan permohonan maaf gitu ya. Anda pikir ini masih eranya Pak Presiden Joko Widodo? Sudah berbeda bos, ini eranya Pak Prabowo Gibran. Oke, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim. Ini wartawan seniornya, jadi bukan kaleng-kaleng. Yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter, tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi, tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsul Nur Salim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah bahwa itu saya sekarang duta besar. Pantesan nenek pergi ke luar negeri di saat sidang Pak Sekjen. Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar. Dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena
masa tidak jadi 4, nggak mungkin jadi 5, dan 2 tambah 5 jadi 4. Ya, waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di dalam. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalonta, dia pun tahu. Wah, Drill Bios of Power. itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiket walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Ini bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop di sini. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar apa sih kaitan Harun Masiku. Nanti akan orang menyampaikan, oh iya ada korelasi nggak dengan Hatta Ali, Oke. lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim, ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI. Ini akan kebuka semua nih. Kami mendengar info dari sumber kami, ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Benar. Tahu siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Nah, oke. jadi, ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2 menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Ada beberapa kan. Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim baru SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu lini waktunya. Kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah, harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nih, itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik? Ya, biasanya sih begitu, Lin. Kompromi politik. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendi Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Hendak tangkap Hasto, 5 penyidik KPK malah diringkus gerombolan AKBP Hendi Kurniawan. Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan ex-caleg PDIP Harun Masiku kabur ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, Jakarta, ketika hendak ditangkap pada 8 Januari 2020 lalu. Hal ini diungkapkan tim Biro Hukum KPK saat membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Hasto yang menggugat status tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Ujar tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025. KPK melanjutkan, ketika tim hendak meringkus Hasto dan Harun di PTIK, mereka justru diamankan oleh sejumlah orang yang diduga merupakan suruhan Hasto. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendi Kurniawan. Ujar tim Biro Hukum KPK, orang-orang itu menggeledah tim penyelidik dan penyidik KPK tanpa prosedur, melakukan intimidasi, hingga melakukan kekerasan verbal dan fisik. Alat komunikasi sejumlah petugas KPK yang memburu Harun dan Hasto juga diambil secara paksa. Sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Bangun tidur sekarang nganggur, tidak lupa merangkai kata. Sesuai dugaan saya akan muncul pahlawan kesiangan. Akhirnya Prabowo menginstruksikan gas LPG 3 kg tetap bisa dijual di pedagang eceran hari ini.
Jadi maunya apa? Kalian maunya gimana? Pak Prabowo harusnya gimana? Kalian protes, rakyat susah, ngantri gas LPG 3 kg. Pak Prabowo buat keputusan supaya pengecer bisa jualan lagi, supaya kalian gak susah lagi dapetin gas LPG 3 kg. Keputusan yang berpihak kepada rakyat kecil masih kalian salahkan, dianggap pahlawan kesiangan. Jadi maunya gimana? Maunya itu Pak Prabowo gimana? Dia yang salah buat keputusan yang memihak kepada rakyat salah. Maunya apa kalian? Gue tahu maunya kalian itu junjungan kalian yang jadi presiden, karena di mata kalian Pak Prabowo ini salah terus gitu, ya kan? Ya sabar aja dulu, masih ada pemilu 2029, ntar ikutan lagi pemilu ya. Ubur-ubur ikan lele, sabar dulu 5 tahun lagi ya. Saya kemarin coba beli di Pangkalan 18.000. Gimana Pak? Eceran itu naik menjadi Supangkalan. Menurut Bapak program itu gimana Pak? Ya kalau programnya, kalau untuk ini bagus ya, cuman untuk harga saya rasa sama aja. Itu cuman bedanya doang. Blok G kalau saya, Blok G, Kemanggisan, Palmerah. Gimana nih Bu kondisi gas saat ini Bu? Kalau saya lihat kemarin udah normal di agen saya yang biasa langganan, udah dapet saya udah dari kemarin saya lihat udah normal sih. Ada antrian nggak? Nggak ada antrian, mereka pada ya antrian kecil lah, paling berapa orang, 5 orang, 3 orang. Oleh sebab itu, sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik. Saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya, yang telah mendukung saya pada saat saya harus mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara Indonesia. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.